Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, wahai ulul albab? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada kalian semua. Bagi yang jodohnya belum kelihatan, semoga Allah segera mendekatkan jodohnya kepada kalian semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan, dan kelapangan rezeki kepada kita semua. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke bos, rekomendasi buku kali ini melanjutkan rekomendasi buku sebelumnya. Jika di video sebelumnya atau di buku rekomendasi sebelumnya adalah mengenai seorang sufi wanita pertama, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah. Kali ini saya akan merekomendasikan sebuah buku tentang sosok wanita sufi kedua setelah Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapakah beliau? Nah, jawabannya ada di dalam buku ini, yaitu sebuah buku yang berjudul Menjalin Ikatan Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 tahap hakikat menjadi kekasihnya. Dari judulnya saja sudah menarik ya, yaitu menjalin ikatan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 tahap hakikat menjadi kekasihnya. Buku ini ditulis oleh Aisyah Al-Ba'uniyah ya. Aisyah Al-Ba'uniyah ini adalah seorang sufi wanita tersohor atau ternama kedua setelah Rabi'ah Al-Adawiyah. Buku ini diterjemahkan dari judul aslinya, yaitu Al-Muntakhab fi Usul Ar-Rutab fi Ilm At-Tasawuf, diterjemahkan oleh Abdul Majid, diterbitkan oleh Turos Pustaka Kota Jakarta tahun 2021, bulan April, cetakan pertama, dengan nomor ISBN 978 garis min 623 garis min 7327 garis min 52 garis min 3, dengan ukuran buku yaitu 14 kali 21 cm, dengan jumlah halaman yaitu 296 halaman. Itu tadi adalah data atau informasi buku yang saya rekomendasikan kali ini, yaitu sebuah buku, saya ulang lagi ya judulnya, sebuah buku yang berjudul Menjalin Ikatan Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 tahap hakikat menjadi kekasihnya ya, menjadi kekasih Allah. Jadi ada 4 tahap hakikat untuk bisa menjadi kekasih Allah menurut Aisyah Al-Ba'uniyah. Seperti biasa saya akan membacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tertulis sebagai berikut: Al-Muntakhab fi Usul Ar-Rutab fi Ilm At-Tasawuf. Katakanlah dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu dalam kurung benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam kurung Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Cinta adalah fitrah manusia, sesuatu yang suci, bersih, dan mendamaikan. Namun di kehidupan dunia modern yang serba material ini, cinta justru kerap kali menjadi malapetaka dan bumerang bagi kebanyakan manusia. Apabila ketika kita mencintai sesuatu yang tak layak dicintai, atau ketika kita tidak tahu cara mencintai yang benar, padahal
Sejatinya hanya kepada Allah lah cinta yang paling tinggi kita persembahkan, dan hanya kepadanya kita semua kembali. Kitab Sufi karya Syekhah Aisyah Al-Ba'uniyah dalam kurung 1460 sampai 1517 ini merupakan salah satu kitab rujukan terbaik untuk menjalin ikatan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kitab yang tidak saja memberikan 4 tahapan spiritual yang jelas untuk mencapai cintanya, tapi juga untuk membersihkan jiwa dan kembali kepadanya. Setelah Rabi'ah Adawiyah dalam kurung 713 sampai 801 Masehi, inilah tokoh sufi wanita terbesar umat Islam yang dikenal dunia. Sangat produktif di bidang keilmuan dan kepenyairan, hingga UNESCO pun memperingati 500 tahun kehadirannya. Buku ini adalah salah satu karya yang perlu kita baca untuk mengetahui lebih jauh ajaran cinta Aisyah Al-Ba'uniyah. Selamat membaca. Itu tadi adalah tulisan yang ada di belakang cover buku ini, bos. Kelihatan kan bukunya? Jadi di awal-awal tadi tertulis judul asli buku ini, yaitu Al-Muntahab fi Usul Ar-Rutab fi Ilm At-Tasawuf. Lalu ada kutipan Quran Surat Ali Imran ayat 31. Lalu tertulis juga bahwa cinta itu sebenarnya adalah fitrah manusia. Cinta adalah sesuatu yang suci, bersih, dan mendamaikan. Itu hakikat cinta, bos. Lalu dikatakan tadi bahwa di kehidupan modern yang serba material ini, cinta itu justru kerap kali menjadi malapetaka dan bumerang bagi kebanyakan manusia. Kenapa kok bisa seperti itu? Dikatakan tadi bahwa kita mencintai sesuatu yang tidak layak untuk dicintai, dan kita tidak tahu cara mencintai yang benar. Jika itu terjadi, maka cinta akan menjadi malapetaka dan bumerang bagi diri kita sendiri, bos. Lalu dikatakan bahwa cinta sejati hanya kepada Allah. Dulu sedikit cerita ya, pada waktu SMA di kelas bahasa Inggris, karena saya itu melakukan kesalahan, jadi ada sebuah game di sekolah itu, jika kita salah dalam game tersebut, maka guru bahasa Inggris saya yang bernama Pak Maskur itu memberi hukuman. Sebenarnya tidak hukuman sih, ya hukuman dalam tanda kutip, membuat puisi tentang cinta. Dan saya masih ingat puisi yang saya bikin dalam bahasa Inggris itu, yang saya kasih judul True Love. Entah itu nggak tahu artinya apa, pokoknya wis angger True Love gitu aja. Menurut saya itu artinya cinta sejati, dimana saya ceritakan di dalam puisi yang saya bikin itu, di akhir kalimat bahwa cinta sejati itu cinta seorang ibu dan juga cinta Allah kepada makhluk-makhluknya, pada hamba-hambanya. Itu, bos. Tapi puisinya lengkapnya seperti apa saya lupa itu. Jadi intinya seperti itu. Lalu tadi dikatakan bahwa buku atau kitab sufi ini adalah karya Syekhah Aisyah Al-Ba'uniyah ya, 1460 sampai 1517. Di sini tidak disebutkan ini Masehi atau Hijriyah, mungkin ya Masehi ya. Lalu dikatakan tadi bahwa setelah Rabi'ah Al-Adawiyah, Syekhah Aisyah Al-Ba'uniyah ini adalah tokoh sufi terbesar umat Islam yang dikenal dunia. Bahkan UNESCO itu memperingati 500 tahun kehadiran Rabi'ah
kehadiran dari Aisyah Al-Bauniyah. Gitu, Bos. Lalu dikatakan tadi di akhir kalimat tulisan yang ada di belakang cover buku ini tertulis bahwa buku ini adalah salah satu karya yang perlu kita baca untuk mengetahui lebih jauh ajaran cinta Aisyah Al-Bauniyah. Jadi selama ini kita mengenal makom mahabbah Rabi'ah Al-Adawiyah akan sangat sempurna sekali jika kita membaca buku ini. Ajaran cinta dari pemikiran seorang sufi perempuan kedua, yaitu Aisyah Al-Bauniyah. Oke, selanjutnya saya akan memberikan seperti biasa ya 5 kutipan menarik pilihan menurut saya ya. 5 kutipan menarik. Kutipan pertama tertulis di dalam buku ini, taubat lahiriah adalah berpulang dari perbuatan-perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji. Kemudian meninggalkan tutur kata yang buruk menuju yang baik. Sedangkan taubat batiniah yang menjadi poros utama ahlullah dalam kurung keluarga Allah adalah kembali dari segala sesuatu menujunya semata. Jadi menurut Aisyah Al-Bauniyah yang tertulis di dalam kitab ini, taubat itu ada 2, taubat lahiriah dan taubat batiniah. Taubat lahiriah itu berpulang dari perbuatan tercela menuju kepada perbuatan yang terpuji, lalu meninggalkan tutur kata yang buruk menuju kepada tutur kata yang baik. Itu taubat lahiriah. Sedangkan taubat batiniah adalah yang menjadi poros utama ahlullah, yaitu kembali dari segala sesuatu hanya menuju kepada Allah semata. Itu kutipan pertama yang saya pilih, Bos. Lalu kutipan kedua ini singkat tapi akan membuat kita berpikir. Ya, kutipan kedua adalah ikhlas memiliki pengaruh kepada binatang apalagi pada manusia. Jadi ada tertulis di dalam kitab ini atau di dalam buku ini bahwa ikhlas memiliki pengaruh pada binatang apalagi pada manusia. Mungkin kita pernah mendengar kisah seorang peternak sapi, entah itu di Jepang atau di mana, ketika seorang peternak ini tadi memperlakukan hewan-hewan ternaknya dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik. Contohnya, menghasilkan susu yang baik atau daging potong yang baik. Mungkin karena si peternak tadi adalah ikhlas ya dalam merawat hewan-hewan ternaknya. Meskipun keikhlasan itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke kutipan yang ketiga. Kutipan ketiga yang saya pilih ada tertulis Aisyah Al-Bauniyah di dalam buku ini tuh mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu, "Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian." Lalu Aisyah Al-Bauniyah di dalam buku ini juga mengutip beberapa hadis Nabi. Salah satunya yang saya pilih hadisnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah zikir mengingat Allah hingga mereka menyebut dirimu gila." Jadi Aisyah Al-Bauniyah di dalam kitab ini mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat 152, lalu disandingkan dengan beberapa hadis. Salah satunya yang saya ambil yaitu sebuah hadis
di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, perbanyaklah zikir mengingat Allah hingga mereka menyebut dirimu gila. Entah di YouTube sekarang boleh mengatakan gila atau tidak lah, karena saya mengutip, bos. Jika di sini tertulis gila, masa saya bilang ODGJ? Karena di sini tertulis gila, ya. Jadi Aisyah Al-Bauniyah itu menyarankan kepada kita agar memperbanyak zikir mengingat Allah hingga mereka siapapun menyebut diri kita itu sebagai orang gila. Kutipan yang keempat yang saya pilih tertulis, pernah seorang sufi ditanya, apa yang menghalangimu untuk bertemu saudara-saudaramu? Dia menjawab, hati saya menemukan kenyamanan dengan dia yang mengetahui keinginan saya. Jadi di dalam buku ini tuh ada tertulis bahwa pernah seorang sufi ditanya, apa yang menghalangimu untuk bertemu saudara-saudaramu? Lalu seorang sufi tadi menjawab, yang menghalangiku untuk bertemu saudara-saudaraku adalah hatiku ini menemukan kenyamanan dengan dia. Dia ini adalah Allah. Yang dimaksud dia itu adalah Allah yang mengetahui keinginan saya. Itu tadi kutipan keempat. Kutipan yang terakhir, nah di sini itu ada kisah Imam Al-Junaid, ya. Jadi kutipan kelima ini saya memilih kutipan tentang cerita dari Imam Al-Junaid, ya. Tertulis, Imam Al-Junaid bercerita, ya. Imam Al-Junaid bercerita, neraka berkata, ya Tuhanku, jika aku tidak mematuhimu, akankah engkau menghukumku dengan sesuatu yang lebih menyiksa daripada aku? Dia sini maksudnya Allah menjawab, iya, aku akan membiarkan api terbesarku menguasai kamu. Neraka bertanya lagi, apa api terbesarmu? Apakah ada api yang lebih dahsyat dan lebih parah daripada apiku? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, api cintaku yang telah aku tempatkan di hati para wali kekasihku. Itu tadi kutipan yang kelima. Jadi kutipan kelima ini saya mengambil cerita dari Imam Al-Junaid tentang sebuah dialog antara neraka dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut Allah itu ada api yang sangat dahsyat, yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan api neraka, yaitu cintanya Allah yang telah ditempatkan ke dalam hati para wali kekasihnya. Itu, bos. Nah, kutipan-kutipan tadi yang saya pilih, yang kutipan ke-1 sampai ke-5 itu penjelasannya ada di dalam buku ini. Untuk mengetahui penjelasannya tentu kalian harus baca sendiri buku ini. Untuk bisa membaca buku ini tentu kalian harus bisa mendapatkan buku ini dengan cara yang halal, yaitu beli, bos, atau pinjam ke teman-teman kalian. Kalian bisa beli buku ini di toko-toko buku terdekat rumah kalian. Jika tidak ada, kalian bisa mendapatkannya dengan menghubungi penerbitnya. Kalau tidak ada juga, coba kalian cari di online shop. Oke, bos, terima kasih kepada para penerbit, penerjemah, percetakan, dan seluruh, ya, orang-orang yang membantu terbitnya buku-buku ini, ya, maksudnya semua buku lah. Saya ucapkan terima kasih banyak, karena itu semua akan insya Allah menjadi ilmu yang manfaat. Oke, sekian rekomendasi buku kali ini, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.